Di dalam kurikulum Ibu Bapak permen tentang yang kita rancang, kurikulum merdeka kan kenapa tidak dinamakan kurikulum merdeka? Karena kita ingin memberikan kemerdekaan kepada pendidik, satuan pendidikan dan peserta didik untuk lebih menyelaraskan berbagai strategi belajarnya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga memberi ruang untuk pengembangan di level satuan pendidikan. boleh gimana letaknya. Jadi strukturnya kita ingin dapat lebih diterjemahkan lebih lanjut di level satuan pendidikan. Iya, bisa lebih fleksibel. Karena kalau kita menetapkan, misalkan terkait dengan penetapan alokasi waktu, kita bilang di nasionalnya per minggu sekian, maka ke level sekolah itu hanya mengikuti menerjemahkan apa yang diterjemahkan pusat ke sekolah. Sekolah terakreditasi malah. Maka kita sekarang untuk dapat sekolah menerjemahkan bervariasi, maka yang ditetapkannya jangan dibuat strict yang sulit lagi diterjemahkan. Kalau di pusatnya sudah ditetapkan 3 jam per minggu, lalu daerah per minggu ya harus 3 jam lagi. Nah sekarang yang kita tetapkan itu justru buka ruang, ciptakan kondisi agar sekolah itu bisa lebih mengkonstruksi, mengembangkan lebih lanjut. Maka struktur kurikulumnya kita tetapkan per tahun. Nah kita menetapkan per tahun itu bukan ingin nambahin kerjaan ibu bapak, karena kalau ibu bapak nggak mau repot, ya tetapkan juga sama aja dengan seperti sekarang, dibuat per minggunya menjadi rata-rata sama, nggak apa-apa, silahkan. Misalkan ditetapkan Pancasila 3 jam, di sekolah 3 jam, ya seperti sama juga silahkan. Tapi kita itu sebenarnya titik pesannya adalah sekolah itu punya ruang untuk mengkonstruksi, mendesain, mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Kalau ditetapkannya tuh per tahun, tetapkannya per tahun, misalkan 103 jam, 108 jam. Nah 108 jam itu kalau selama ini kan prakteknya hanya rutin 3 jam sepanjang tahun. Kalau sekarang 108 jam itu bisa jadi dengan cara yang pertama tadi, dibuat rutin 3 jam, tapi bisa jadi dengan cara-cara lain, karena dapat 108 jam itu bisa jadi 6 kali 18 ditambah 0 kali 18, artinya semester 1 ada, semester 2 nggak ada. Atau bisa jadi dipadatkan, minggu ini ada, minggu kedua nggak ada, minggu ketiga ada. Atau bisa jadi 2 minggu ada, 2 minggu lagi nggak ada. Itu yang membuka ruang sekolah menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi bukan untuk nambahin kerjaan. Kalau nggak mau nambahin kerjaan, ya samain aja seperti saat ini dibuat plan per minggu pun kan nggak dilarang. Tapi kita ingin membuat situasi, menciptakan suasana, mengatur regulasi yang memungkinkan sekolah itu benar-benar bisa mengorganisasikan yang tidak persis sama pet di konflik haste yang ditetapkan nasional, yang ditetapkan daerah. Karena kalau kita tetapkan nasional sama dan di sekolah tidak bisa diapa-apain lagi, ya gimana pengembangan kurikulum satuan pendidikan sesuai karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi semangatnya itu. Yang kita letakkan itu adalah memungkinkan di level satuan pendidikan untuk lebih diorganisasikan lebih lanjut. Sehingga dari strukturnya mata pelajaran diciptakan suasana agar bisa dikembangkan variasi lebih lanjut. Termasuk rute belajar, capaian belajar yang sebelumnya sekolah sudah sulit lagi mengembangkan alur belajarnya karena per tahunnya sudah ditentukan, tahapan yang 1, kedua, ketiga, keempatnya pun sudah ditentukan. Maka peran kami itu justru ingin menciptakan suasana bahwa sekolah itu bisa lebih fleksibel mengembangkan rute belajar. Alokasi waktunya dikembangkan, bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi ya, struktur kurikulumnya memungkinkan dikembangkan lebih lanjut. Lalu capaian belajarnya, kompetensi yang dipelajarannya memungkinkan sekolah menentukan, mengembangkan sendiri lebih lanjut. Pertama ngajar apa, kedua ngajar apa, ketiga ngajar apa, di kelas 1 ngajar apa, di kelas 2 ngajar apa, kelas 3 ngajar apa. Oh kami masih belum bisa. Kalau belum bisa, lagi-lagi kita siapkan. Kalau dulu kami nggak bisa, kami sudah bisa, pakai yang kita siapkan. Kalau dulu ya, saya belum bisa, pakai yang kita siapkan. Saya sudah bisa, pakai yang saya siapkan juga. Saya lagi belajar, pakai yang kita siapkan juga. Kalau sebelumnya, karena kita yang harus mengikuti apa yang kita tetapkan. Kalau sekarang saya belum bisa, pakai contoh. Oh saya sudah bisa, ya udah bikin sendiri. Oh saya gengsi pakai contoh, ya sudah modifikasi.
Jadi disesuaikan kebutuhan masing-masing. Jadi dalam desain kurikulumnya itu justru kita yang ingin kita pikirkan waktu merancang ini adalah bagaimana lah yang kita desain itu supaya di level sekolah itu masih memungkinkan otak-atik lagi, disesuaikan kebutuhan. Karena kalau yang kita tetapkan di nasionalnya di level sekolah sudah sulit lagi di otak-atik, ya gimana pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah? Bagaimana pengembangan kurikulum sesuai peserta didik? Bagaimana pengembangan kurikulum sesuai satuan pendidikan? Kalau sudah tidak memungkinkan menciptakan ruang dikembangkan lebih lanjut di sekolah, ya. Jadi desain posisi di tengah ini ditetapkan di atasnya standar berada di kurikulum itu. Desain-desain itu yang ingin kita hadirkan adalah memungkinkan dikembangkan lebih lanjut. Bahkan belum tentu sekolah mengembangkan lebih lanjut, maka kita siapkan contoh-contoh kalau yang belum siap. Jadi sistem yang disusunnya itu adalah sistem yang memungkinkan di level sekolah bisa mengembangkan lebih lanjut. Karena kalau sistem yang disusun di tingkat sekolah sudah sulit untuk mengembangkan lebih lanjut, tidak akan terjadi kurikulum dikembangkan sesuai karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Itu ya. Jadi sistem yang disusun ingin menghadirkan di level satuan pendidikan untuk dikembangkan lebih lanjut, bukan untuk nambahin kerjaan ibu apa enggak. Kalau ada yang mengklaim belum mampu, sulit nambahin kerjaan, makanya kenapa kami siapkan contoh. Contoh itu bukan diikuti, bukan untuk diikuti oleh orang-orang yang sudah kreatif, yang sudah bisa. Contoh-contoh itu kalau yang tadi mengklaim saya belum bisa, belum sanggup, nah silahkan pakai contoh. Kalau yang belum bisa, gitu ya. Jadi desain kurikulumnya memang kita desain supaya memberikan kemerdekaan di level satuan pendidikan mengembangkan lebih lanjut. Jadi kerangka itu yang ingin kita bangun. Sistem yang memungkinkan di level sekolah bisa dikembangkan lebih lanjut. Sistem yang tidak sama persis dengan yang disusun nasional. Karena kalau sistem yang dibangun kurikulum nasional harus persis sama sekolah, yang ngapain disusun kurikulum satuan pendidikan? Sudah aja kurikulum nasional, diganti nama sekolah saja. Itu ya. Jadi itu semangat yang kita bangun pada saat kita memikirkan rancangan kurikulum merdeka ini. Pertama, titik awal itu justru kami percaya, kami ingin memberikan, mendelegasikan, bukan ingin nambahin kerjaan ibu bapak. Maka bagi yang memang variasikan di Indonesia belum tentu pada bisa, makanya itulah kita concern kami itu menyiapkan contoh-contoh. Nah secara bertahap kan masa sih 100 ibaratnya yang belum bisa tuh segitu, terus secara bertahap kan akan berkurang, yang nggak bisa kan secara bertahap kan akan berkurang. Nah ibu apa dalam hal ini yang mungkin adalah sumber praktik baik menyediakan contoh-contoh bagi yang belum bisa. Nah semakin sana kan semakin banyak yang bisa. Ya, semakin nanti di level satuan pendidikan itu contoh itu semakin gak digunakan harusnya nantinya. Semakin sini, contoh-contoh itu semakin sedikit yang pakai. Kenapa? Semua sekolah sudah mampu bikin sendiri. Nah, ibu apa? Karena sudah di warning. Lalu yang ingin kami tekankan, pembaharuan apa, perubahan apa yang kita lakukan di dalam kurikulum merdeka untuk mencapai kompetensi lulusan tadi ya, mencapai kompetensi lulusan ya, karena dimensi profil pelajar Pancasila ya, karena berbicara kompetensi lulusan itu ingin mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Dicapainya melalui apa? Sama seperti saat kurikulum sebelumnya. Mencapainya melalui intrakurikuler, dicapai melalui kokurikuler, dicapai melalui ekstrakurikuler. Saya berangkat dari yang ketiga dulu, melalui ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu Bapak, kita dengan tidak adanya waktu kami, mungkin ini termasuk banyak masukan dan akan kami koreksi nanti ke revisi. Waktu kami menuangkan regulasi Permen 56 dan 262 itu, kami itu berpikirnya karena ekstrakurikuler itu tidak kita ubah, maka kita tidak muat, kita tidak tuangkan. Namun karena kita tidak tuangkan, ternyata persepsi di beberapa satuan pendidikan karena kita tidak cantumkan, seolah-olah ekstrakurikuler dihapus. Nah itu yang akan nanti kami muat. Padahal
kenapa kita tidak cantum waktu kami menyusunnya? Karena kita tidak melakukan perombakan ekstrakurikuler, makanya kita tidak cantumkan. Tapi ternyata dampak dari tidak dicantumkan, ada beberapa yang mempersepsikan ekstrakurikuler dihapus, padahal enggak ya. Makanya nanti ke depan kami akan masukkan lagi narasi ekstrakurikuler. Jadi sampai saat ini tidak ada kebijakan eskul. Jadi eskul tetap seperti sebelumnya, eskul ya. Jadi dengan tidak termuatnya. Nah itu yang mungkin antara yang kami pikirkan dengan yang dipahami, itu yang ternyata mungkin masukan buat kami juga. Itu yang sudah kami terima juga dari diskusi yang akan diperbaiki. Jadi dengan tidak dicantumkannya eskul itu bukan dihilangkan eskul. Waktu itu tidak dicantumkan karena kami tidak melakukan pembaharuan terkait ekstrakurikuler. Yang dilakukan pembaharuannya di dalam kurikulum mereka itu kita rombaknya adalah intrakurikuler dan kokurikuler. Dengan kata lain, ini tujuannya kompetensi ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, berbicara kompetensi dan karakter. Untuk mencapai ke-6 dimensi ini dicapai melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Belakang tetap. Nah sekarang baru yang kedua, ke-6 dimensi diantaranya melalui kokurikuler. Dalam kurikulum mereka utamanya karena bisa jadi ada penguatan lain yang dihitung beban mengajarnya melalui kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sini ya, di sini terlihat ya, ini tujuannya 6 dimensi dicapai ekstra ko-intra. Di sini berarti untuk mencapai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila bukan hanya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan sampai diterjemahkan mata pelajaran sudah tidak perlu lagi membangun karakter. Mata pelajaran sudah tidak perlu lagi membangun gotong royong. Mata pelajaran sudah tidak perlu lagi karakter-karakter dibangun melalui mata pelajaran. Jangan sampai dipersepsikan seperti itu. Karena adanya kokurikuler proyek penguatan, seolah-olah karakter itu hanya boleh dilakukan melalui proyek penguatan saja. Jangan sampai seperti itu ya, titip ya. Karena ada beberapa yang mempersepsikan, udah mata pelajaran lah nggak usah lagi membangun karakter lah, karena sudah selesai itu di proyek penguatan, sudah selesai di P5, jadi kita udah nggak perlu lagi membangun karakter. Jangan. Karena untuk mencapai kompetensi lulusan itu dicapai melalui ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Makanya namanya pun kita berikan nama proyek penguatan. Kalimat kedua ini penguatan. Dengan kata lain ini adalah suatu kegiatan untuk lebih memperkuat, bukan satu-satunya cara mencapai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai namanya lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuai namanya lagi ya, proyek penguatan profil pelajar. Ini aktivitas untuk memperkuat karakter. Jadi dalam mata pelajaran, kalau selama ini dalam K13 kan dalam mata pelajaran kami secara tidak langsung dibangun karakter, kita tetap lakukan. Jangan karena kurikulum mereka tidak perlu lagi karena sudah ada P5 kami sudah tidak perlu membangun karakter. Jangan, maka itu silakan. Sedang belajar matematika akhirnya dilatih juga dianya, disiplinnya, kemandiriannya, misalkan alat kritisnya. Pada saat dia belajar Pancasila dilatih gotong royong mandirinya, silakan, itu terbangun. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sesuai namanya proyek penguatan. Jadi namanya itu tidak sembarangan kita berikan nama. Penguatan untuk menunjukkan bahwa ini bukan satu-satunya mencapai profil. Makanya pakai penguatan, berarti ada kegiatan